kelebihan Pak Ganjar yang memang sangat pandai dalam berkomunikasi. Dan Pak Jokowi ini yakin banget bahwa Pak Ganjar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Lah, pengen negarane maju tante iki. Ya kudu ngono, golek mempertimbangkan presiden tuh ya memang betul-betul harus sesuai dengan rekam jejaknya. Iki ono ae kayak klambi sing dedel kaya ngene. Dadi gawean tante wae. Masih inget toh pesan Pak Jokowi waktu Rakernas kemarin, momentum tahun 2024, 2029, 2034 sebagai batu loncatan dari negara berkembang menjadi negara maju. Hanya saja ya, masalahnya apakah kita ini bisa benar-benar memanfaatkan secara cepat atau tidak? Nggak mudah loh memang menghadapi tantangan global kayak gini. Tapi Pak Jokowi ini sangat yakin loh itu bisa dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Ganjar. Jelas katanya Pak Ganjar ini punya semuanya. Terutama kelebihan Pak Ganjar yang memang sangat pandai dalam berkomunikasi. Dan Pak Jokowi ini yakin banget bahwa Pak Ganjar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Bukannya perubahan loh ya, perubahan mundur ke belakang. Ya enggak lah ya. Terus ngene iki. Ini cerita soal anak-anak muda ya, zaman sekarang ya. Anak sekarang itu loh, kalau ditanya, besok kalau disuruh milih kerja, itu pengen kerja di perusahaan apa jadi tiktokers. Wela. Kok ono wes sing jawab pengen apa dadi tiktokers wae. Soalnya gini Ki, katanya kalau jadi tiktokers itu bisa dapat penghasilan sendiri, bahkan lebih dari situ. Nah bahkan bisa itu loh, bisa bayar kuliah, beli HP, beli laptop hanya dari jadi tiktokers itu. Tapi tentu saja pemanfaatan media sosial itu harus dimanfaatkan ya secara positif. Bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh loh ya. Nah, ini nih buat para Gen Z. Jangan hanya bisa tidur-tiduran saja tuh kalian itu. Masa indodak scrolling TikTok melulu. Tapi gimana kalian ini bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi momentum 10 tahun ke depan itu loh. Kalau enggak, ya bisa-bisa negara kita ini bisa tertinggal dengan negara lain. No. Nah, Gen Z ini kan aset negara juga. Dengan segala kreativitasnya, mereka sebenarnya bisa berkontribusi buat negara. Kebayang toh, kalau diisi sama anak muda yang kaya kreativitas, negara kita itu bisa cepat maju dan bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Itu loh harapan Pak Jokowi yang tante bilang tadi. Nah, itu sebabnya kenapa Pak Ganjar akhir-akhir ini memang sangat memperhatikan kaum Gen Z dan milenial. Karena beliau ini memang sangat paham Gen Z inilah yang jadi modal untuk kedepannya supaya bisa maju. Nah, ini tante kasih tahu sekali lagi no cerita lucu ini. Ono bocah ki sampai nge-DM Pak Ganjar loh. Lah mbuh bocah iki mungkin yo saking putus asane golek gawean yo, cari-cari kerja itu loh nggak dapet-dapet. Sampai ngomong ngene, info loker Pak, @Ganjar Pranowo.
biar aku karo bocah iki. Lah mbok pikir Pak Ganjar ki mbahmu apa njaluk gawean kok sak penake dhewe. Ngono bocah iki jane iki anake sapa to kae iki. Ngene lho ya. Sebagai anak muda itu perlu berkaca. Apakah selama ini kalian itu memang sudah berusaha? Sudah belajar koyok skill opo ngono lho. Ojo mung turu wae, tapi ngarep gawean. Begitu sudah dapat kerjaan, juk males. Pengennya kerja santai, tapi digaji gede. Kaya penak men. Lah mbok pikir perusahaane mbahmu po iso sak penake udele dhewe. Tapi kayak ngene ki, untungnya toh Pak Ganjar ini masih baik hati, sangat memperhatikan anak muda. Hanya Pak Ganjar loh, capres yang memang sangat tahu dan memahami bagaimana memperlakukan anak muda ini. Seperti contoh ngobrol ku ya sambil ngopi-ngopi, diajak santai, jadi nggak terlalu serius ngono loh. Bahkan ya, ini kalau di beberapa pertemuan kemarin yang Tante perhatikan itu, beliau itu memang sangat terlihat akrab dengan Gen Z. Bahkan akrab banget. Sampai mereka ini anak-anak itu bisa sampai ketawa lepas gitu loh. Seolah-olah tuh tanpa beban bahwa saat itu tuh sedang menghadapi Pak Ganjar. Jadi nggak ada canggung-canggungnya gitu loh. Kayak kayak bapak karo anak ngono loh. Jadi Pak Ganjar ini memang bisa membawa diri sehingga bisa diterima oleh kaum Gen Z dan milenial. Nah, apa ya? Mereka ini kan anak-anak yang cukup polos ya. Jadi di situ tuh mereka itu sambil bercerita, sambil menyampaikan pengalaman-pengalamannya itu loh, terutama dalam penggunaan media sosial. Nah, belum tentu ini cara-cara seperti ini, cara-cara keakraban seperti ini itu bisa dilakukan sama capres lainnya. Tante nggak melihat itu sosok-sosok capres lainnya itu bisa seakrab ini dengan generasi milenial. Orang kaya Pak Ganjar. Nah, kalian itu anak muda, ya pasti bakalan seneng toh dan bangga kalau besok punya pemimpin atau punya presiden sing ganteng, energik, punya visi misi bagus. Ojo kalah karo emak-emak iki kaya tante ngene iki lho. Sing dukung penuh Pak Ganjar jadi presiden kok. Lah, pengen negarane maju tante iki. Ya kudu ngono, golek mempertimbangkan presiden tuh ya memang betul-betul harus sesuai dengan rekam jejaknya. Nah, prioritas kita ini sebagai negara maju tentu saja bagaimana menciptakan lapangan kerja buat Gen Z itu loh, buat anak muda besok itu loh. Kok malah beli pesawat tempur? Ya itu kan bukan menjadi prioritas utama kita saat ini. Nah, sampai beliau itu membalas TikTok-e bocah kuwi lho, membalas DM bocah kuwi ini melalui TikTok-nya pribadi beliau sendiri. Sehingga jaluk gawean mau ki lho bocah kuwi lho. Itu malah beliau ini ngasih tips yang bagus loh buat anak muda supaya bisa cepet dapat kerja itu loh. Nah, iki dengerin nih pesannya tante nih. Dengerin nih tips-tips dari Pak Ganjar buat kalian yang memang masih butuh kerja, ora dadi pengangguran sesuk ki nek lulus kuliah. Nah, tips penting untuk cari kerja saat ini dan masa depan, pertama nih, pastikan skill kalian itu tidak tergantikan oleh koyok kuwi lho, apa jamane saiki sing lagi beken ki robot kuwi lho, apa artificial intelligence. Nah, kuwi istilah zaman saiki to. Nah, skill ini harus berbasis yang kreativitas dan tidak tergantikan oleh AI. Nah, contoh-contohnya nih, misalnya koyo fashion designer, terus koyo apa kuwi? Chef. Nah, yang kayak gini-gini kan tidak mungkin tergantikan oleh AI. Nah, ini sangat dibutuhkan di masa depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih tipsnya.
Karena masa depan tentang AI, kita itu nggak boleh ketinggalan dengan pekerjaan di sektor ini. Dan makin banyak dibutuhkan, contohnya kayak IT, web design, terus kayak coding, sing kayak ngono yang kaitannya dengan teknologi. Nah, ini yo penting dan ini memberikan peluang untuk kesempatan anak muda yang pengen bekerja. Nah, itu. Jadi kalian itu ya jangan jadi yang biasa-biasa saja ya loh. Kalau kalian tuh mau isane biasa-biasa saja, nggak punya keterampilan, yo isane yo dadi pengangguran. Ayo toh, anak muda zaman sekarang tuh ayo terus bergerak, terus bisa kembangkan dan perkuat skillmu. Lah di situ baru kita bisa bersaing. Oh, no loh tadi cah enom ki. Oh, pengalaman tadi cah enom kok tante ki. Yo, buat anak muda, sekarang jangan mulai berpangku tangan lagi, tetap semangat, mulai bergerak maju, supaya kita tidak mengalami ketertinggalan. Kita tuh nggak butuh calon pemimpin itu yang ambisius, pengen nyapres tapi nggak punya visi misi yang jelas. Ya, kita tuh nggak butuh calon presiden yang biasanya tuh cuma acting, retorika, tapi raiso kerja. Tujuan kita tuh sudah jelas. Kita butuh pemimpin yang tegas, yang cerdas, dan bisa melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Dan jadi negara maju serta membawa gerbong Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Dan yang pasti nih, yang harus diingat nih ya, satu nih ya, bukan antitesa dari Pak Jokowi. Makanya jangan sampai salah pilih. Pilih yang memang jelas seperti Pak Ganjar dong.